Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lia Ivan. Bagi yang ada di Taiwan dan mau menikah resmi, sekarang itu di KDEI udah mengadakan nikah massal yang dimana bisa melakukan nikah resmi tanpa harus pulang ke Indonesia. Kuncinya ada di KUA Indonesia, asalkan KUA Indonesia mau bantu untuk mengeluarkan persyaratan surat-surat untuk diajukan ke KDEI Taipei, itu pasti bisa. Dan itu diwajibkan dari pihak KUA perempuan ataupun KUA laki-laki. Jadi dari kedua belah pihak KUA harus ada mengeluarkan surat persyaratan nikah di Taiwan. Untuk persyaratan sesuai dengan yang saya lampirkan di foto ini ya, itu udah ada lengkap semuanya, tinggal dilengkapi saja. Dan kalau ada yang nanya untuk saksi emang harus diwajibkan pakai KTP Indonesia dan pakai ARC Taiwan? Jawabannya iya, dan itu harus dua-duanya dilampirkan ke KDEI karena ada pengecekan data nantinya. Untuk kalian yang masih bingung dari mana awalnya ya mungkin bisa ditanyakan langsung ke KUA dulu, karena kalau KUA udah oke bisa mengeluarkan surat untuk persyaratan nikah di Taiwan, itu pasti desa juga bisa membantu. Karena saya yang sudah pernah melakukan nikah resmi, pertama datang ke desa itu ditolak, tapi ketika saya mendatangi KUA dan KUA udah oke, lalu saya balik lagi ke desa untuk minta dibuatkan surat N1 sampai N7 dan pihak desa mau membantu. Setelah surat dari desa itu jadi, baru membuat di KUA dan sekalian membuat surat rekomendasi nikah, surat numpang nikah, dan surat taukil wali bil kitabah. Untuk wali, karena kita kan nikah resmi di Taiwan, dan wali kan tetap pakai bapak kandung kita, atau misalnya orang tua yang sudah tidak ada bisa pakai wali dari kakak laki-laki ataupun adik laki-laki. Itu bisa semuanya, yang penting yang mau jadi wali harus datang ke KUA, bertanda tangan di sana dengan diserahkan ke PTTM KDI Taipei. Jadi nanti dibuatkan oleh pihak KUA dan itu wajib dituliskan mahar ya. Jadi mahar itu harus dibicarakan sebelum ngajuin ke KUA, karena ketika kita mau membuat surat taukil wali bil kitabah itu wajib dituliskan mahar. Maharnya mau berapa dan bentuk apa aja itu semuanya harus ditulis, karena wali kita yang di Indonesia harus tahu kita nikah menggunakan mahar apa. Ketika semuanya sudah, nah itu baru bisa disahkan oleh pihak KUA. Untuk surat numpang nikah setelah dibuatkan dari desa, itu minta ke kecamatan karena itu harus ditandatangan oleh kepala kecamatan dan minta dicap juga di sana. Jika persyaratan semuanya sudah lengkap, daftar dulu lewat online sebelum kita mengajukan berkas asli dibawa langsung ke KDI Taipei. Daftarnya lewat online, masuk ke websitenya KDEI, ada ya di situ, saya cantumkan juga, atau bisa pencarian ya di Facebooknya KDEI juga ada. Daftar lewat websitenya KDEI, lengkapi semuanya. Itu kalau semua udah lolos, nanti ada penjadwalan harus datang langsung ke KDEI, bawa berkasnya langsung yang asli. Kalau datang langsung ke KDEI itu ke lantai 2 tempat pasporan, tapi beda ambil nomor antrian ya. Kita kan ngajuin untuk nikah, artinya ambil nomor antrian yang endorsement, itu bukan untuk pasporan, jadi sebelahnya. Biasanya dicek dulu nanti sama pihak KDEI. Kalau misalnya udah dicek, datanya disimpan di KDEI, nanti setelah itu pihak KDEI bakal ada ngehubungin kita dan dimasukin ke lewat grup. Kalau pas itu lolos, nanti ada tahap selanjutnya. Jika tahap itu lolos, nanti kan ada panggilan untuk interview. Interview itu nanti dikabarkan oleh pihak KDI lewat WhatsApp biasanya ya. Misalnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa ya. Itu pasti ada waktunya gitu. Jadi kita
dipersilahkan untuk datang dan hadir. Itu wajib kedua calon pengantin dan kedua orang tua di Indonesia, karena nanti bukan hanya kita sebagai calon pengantin di sini, tapi diwajibkan Zoom juga sama kedua orang tua, karena nanti kan dibareng gitu di satu meja terus sambil video callan sama keluarga juga. Poin pentingnya kedua orang tua di Indonesia harus bisa dihubungin, karena kalau kedua orang tua belum bisa dihubungin, pihak KDI pasti bakal menunda dulu sampai orang tua kita bisa dihubungin, karena nanti pas masuk ke ruangan interview itu wajib Zoom sama orang tua juga. Nanti kalau misalnya interview udah lolos, dikasih tahu kan lolos, nanti bakal ada pemberitahuan lagi untuk ikut pranikah. Pranikah itu nanti kita Zoom juga sama Bapak Kepala Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Nanti itu semuanya ikut disertakan sambil nanti dikasih tahu bahwa kita tempat duduknya di mana nih, penghulunya di mana, sebagai saksi perempuan di mana, saksi laki-lakinya di mana, dan pengantin perempuannya di mana, pengantin laki-laki. Intinya semuanya itu dalam pranikah itu dijelasin semua sedetail-detailnya, dan kita juga diperbolehkan untuk bertanya jika belum paham atau ada hal lain yang mau ditanyakan, itu diperbolehkan. Dan yang terakhir untuk penjadwalan akad nikah, nanti bakal dikasih tahu tempatnya di mana, karena nggak pasti ya, seperti sama halnya waktu 2023 kan nikah masal di bulan Maret itu ngadain di Hotel Daan, tapi ketika ngadain nikah masal yang gelombang 2 itu ngadainnya kan di KDI. Jadi untuk tempat akad nikah itu nanti dikasih tahu ketika mau menjelang akad nikah, dan ketika sudah proses pranikah selesai pasti pihak KDI mengumumkan kita akad nikahnya di mana, tempatnya di mana. Dan untuk jadwal akad nikah itu setiap pasangan itu udah ada waktunya tersendiri, jadi nggak perlu rebutan. Ibaratnya pasangan 1, 2, 3 itu udah pasti ada jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa, dan pasti ada gelombang 2, ibaratnya yang bagian pagi sama bagian sore. Dan gak usah khawatir yang jauh-jauh dari Tainan, Kaohsiung, itu pasti nanti ada kebijakan. Boleh kok kita memilih waktu, ibaratnya mau waktu pagi tinggal kita bilang kita dari Kaohsiung, kita mau ngambil yang bagian pagi. Nah nanti itu bisa dibicarakan, karena itu dibicarakan secara terbuka di grup antara pihak KDI dan semua calon pengantin itu disatuin dalam satu grup, jadi bisa berkomunikasi satu sama lain, dibolehkan untuk bertanya ataupun menukar posisi selagi tidak merugikan orang, dan selagi yang mau ditukar oke, pasti bisa. Hanya segitu saja yang bisa saya kasih tahu. Itu semua dari pengalaman saya sendiri, karena saya juga pernah ikut nikah di KDI, yaitu gelombang 1 di tanggal 19 Maret 2023. Dan alhamdulillahnya kan sekarang udah mau adain gelombang 3. Semoga yang mau niat nikah di Taiwan dilancarkan prosesnya, dipermudah jalannya, semoga langgeng kalian ya. Untuk data pertama daftar itu harus kita datang langsung ke KDEI, dibawa langsung. Kalau misalnya nanti ada data yang kurang atau data yang harus direvisi, bisa dikirim lewat kantor pos. Nanti pihak KDEI ngasih tahu harus dikirim kemana dan atas nama siapa. Sekian dari pengalaman pribadi saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.